Oke, selamat datang di Podcast Tol. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Hari ini saya menggunakan kostum wedding photographer, wedding videographer hari Jumat. Ya. Ya, kalau nggak lamaran ya siraman ya acara ini hari Jumat itu ini dulu. Terus kalau besok itu resepsi langsung resepsi akad langsung resepsi ya pakai atasnya putih bawahnya coklat. Dah itu seragam wedding photographer paling sah paling sah itu. Jadi belum beli, kalau kamu mau beli, kalian mau jadi wedding photographer belum punya kamera, tidaknya punya kostum itu dulu, itu lebih valid malahan daripada punya kamera belum tentu bisa dianggap fotografer karena belum tentu bisa motret. Tapi kalau udah punya kostum itu langsung jadi fotografer. Bercanda. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baik sekali. Terima kasih teman-teman kemarin yang udah nonton di banyak yang ketipu di episode 1 karena tahunnya langsung ngebahas, tapi saya kasih penjelasan dulu tentang podcast tol itu apa. Jadi baru di episode kedua saya masuk ke materi dan rencananya besok pagi episode ketiga, dan ini adalah episode berikutnya dan berikutnya. Kali ini kita mau bahas apa, Bang? Ini kalau yang dengerin nggak siap ini bisa dihujat saya, tapi nggak apa-apa lah. Ini demi kebaikan dunia wedding documentation. Gitu ya. Kita hari ini podcastnya berjudul podcast hari ini berjudul freelance itu boleh belagu. Freelance itu boleh belagu. Kenapa Bang Cek? Kenapa boleh belagu? Kita nanti bahas. Kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk kenapa sih freelance itu boleh belagu, saya mau bacakan dulu arti kata freelance itu sebenarnya apa. Dilansir dari ini apa sih? KBBI. Saya nyari KBBI itu nggak ada. Ternyata freelance itu memang kata asing ya, di KBBI nggak ada. Oke deh, yang paling atas saja deh di Google. Arti kata freelance dilansir dari FlexJob. Freelance adalah suatu pekerjaan di mana seseorang bisa bekerja untuk dirinya sendiri, ya, tanpa harus terikat dengan perusahaan. Dalam beberapa hal, freelance atau pekerja lepas berbeda dengan karyawan biasa, terutama terkait dengan waktu kerja. Nah, itu arti kata freelance kalau dari flex jobs, yang artinya freelance itu bebas. Freelance itu nggak punya kalau jam karyawan kan punya jam kerja ya Bang Cek ya, dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 to 5 biasanya, dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4. Kalau Bang Zaka ini nggak ada waktu kerjanya. Jadi tiap hari kerja. Jadi freelance itu sudah ada tegas nih, sudah ada pembatas tegas bahwa freelance itu berbeda dengan karyawan tetap atau karyawan kantor, karena freelance itu ada kata free-nya, berarti bebas dalam hal menentukan jam kerja, bahkan bebas menentukan harga juga segala macam. Apakah seperti itu ya, nanti kita bahas di podcast kali ini. Oke, tadi kita sudah membahas tentang freelance itu apa. Sekarang kalau freelance di dunia wedding fotografi
berarti adalah orang yang bekerja tanpa terikat oleh siapapun, dalam hal ini mungkin vendor kali ya, vendor fotografi atau videografi, yang dia berdiri sendiri, dia nggak ikut siapa-siapa, tapi sesekali boleh diajak sana, jadi dia bekerja atas pesanan, benar nggak sih? Bekerja atas pesanan bisa, iya kan? Kalau nggak dipesan kan, iya kan, kalau nggak dipesan nggak bisa, berarti harus pesan dulu. Bang Jack tanggal sekian bisa nggak? Nah, gitu, ya kan? Oh nggak bisa, ya udah berarti udah ada sama kerjaan yang lain. Kalau Gitu. menawarkan bisa. Menawarkan bisa. Mungkin karena freelance-nya terlalu free mungkin ya. jadi karena freelance-nya terlalu free, jadi ya terus apa ya namanya, dia menawarkan diri biar nggak terlalu free. Terlalu free itu juga nggak enak loh, Lens. Gitu. Oke, kita akan membahas kenapa freelance itu boleh berlaku. Apa Bang Jack? Nah Bang Jack, yang pertama, karena freelance itu tadi sudah dibahas, freelance itu bebas mau kemana aja. Jadi kalau misalnya Bang Jack itu yang punya vendor, ya kan, saya freelance nih, Bang Jack, Mas Debi besok bisa foto sama saya, boleh bilang enggak, boleh bilang ya. Oh bebas kok. Oh, ya bebas dong, saya free kok. Yang butuh kan Anda, ya kan, yang butuh kan Anda, bukan saya. Apakah saya terus butuh duit? Iya. Tapi kan saya punya hak buat menolak, ya kan, saya punya hak buat menolak. Oh, saya freelance kok, saya free, saya tuh nggak bisa diatur-atur, saya tuh nggak bisa diatur, saya tuh pokoknya free, saya bisa ikut siapa aja, tinggal saya mau milih mau ikut yang mana, gitu kan. Oh, itu yang ngomong Bang Saka, bukan saya. Oke, alasan kedua kenapa freelance itu boleh berlaku. Yang kedua, freelance itu skillful. Kenapa skillful? Ikut brand A, cara motretnya ikut brand A. Ikut brand B, cara motretnya ikut brand B. Ikut brand C, cara motretnya ikut brand C. Jadi dia benar-benar bisa menjadi bunglon. Jadi kesana bisa, kesini bisa. Oh, itu kalau enggak yang skillful, wah nggak bisa. Saya aja nggak bisa. Saya itu motret itu udah style saya kayak gini, ya udah kayak gini aja. Saya nggak akan mencoba, atau saya tidak akan, pokoknya gitulah. Saya itu ribet orangnya, ribet dan semuanya gitulah, idealis. Nah, bukan ribet tapi idealis. Nah, freelance itu nggak boleh idealis. Justru freelance itu harus skillful. Nah, karena skillful, dia boleh berlaku. Dia tuh, jadi dia bisa masuk sana, bisa masuk sini. Mas, besok fotonya terang-terang aja, biasa-biasa aja. Siap. Nah, fotonya tek. Nah, gitu aja. Mas, besok ikut brand B nih. Terus Mas besok fotonya saya minta yang full flash ya. Siap. Wah, sebelum motret masang flash dulu, nunggu momentum wis. Atau kalau enggak ya nah gitu. Terus ikut brand lain lagi. Mas saya pengen besok fotonya tuh yang ngeblur gitu, bisa nggak? Bisa. Wah, langsung lepas lensa. Yes. Freelance harus bisa semuanya, skillful, karena itu dia boleh berlaku. Karena dia bisa ikut brand mana aja karena dia free, gitu kan. Boleh kan berlaku? Boleh karena dia skillful. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tadi Bang Jack udah nyinggung. Freelance itu boleh menentukan harga. Yo, coba nih. Kita sama-sama freelance nih, misalnya Mas Bang Jack. Saya pakai kamera yang harganya 20 juta. Bang Jack punya freelance, tapi kameranya harganya 10 juta. Boleh nggak harganya beda? Boleh dong. Saya, Mas Gibi, freelance sama Mas Gibi berapa? Satu event 2 juta. Gitu. Loh kenapa kok 2 juta loh? Loh, kamera saya itu gini mahal. Ini tuh pay letternya wah.
peleternya panjang. Ini tahun-tahun saya harus balikin modal ini. Oke, berapa? Satu event 2 juta. Bang Jack, karena kameranya itu lebih murah, mungkin harga per eventnya juga lebih murah, ya kan? Karena kan peleternya mungkin lebih cicilannya lebih sedikit. Jadi ya boleh lebih murah, boleh. Jadi kenapa freelance boleh belagu? Alasannya ketiga, karena dia boleh menentukan harga berapapun. Photoworks itu berulang kali, mungkin teman-teman yang punya vendor di luar sana juga pernah mengalami hal yang sama. Dikirimin beberapa freelance yang dalam bentuk PDF gitu, terus dikirim, terus dalam PDF itu tuh semuanya lengkap, data dirinya si freelance, kemudian ini serius loh, ini serius nih, ini nggak guyon, ini serius. PDF itu di dalamnya ada data dirinya si freelance, kemudian alatnya apa aja, lensanya apa aja, kemudian dia punya aksesoris apa aja, terus dia kalau dia bisa motret yang full tone, yang ngetone gitu, dia juga cantumin di situ. Kalau dia pernah atau seneng motret yang agak gloomy gitu juga dicantumin di situ. Jadi satu bundle PDF itu menerjemahkan siapa dia sebenarnya gitu loh. Freelance itu bisa ngapain aja, alatnya apa aja, dan di paling belakang adalah tarif per event. Jadi kalau wedding sehari itu berapa, siraman wedding tapi 2 hari ada siraman, ada ini tuh berapa, gitu-gitu. Menurut saya itu proper ya. Itu tuh satu step next step dari next step dari freelance itu sendiri. Karena dulu freelance itu mungkin cuma sekedar punya kamera terus diajak kanan kiri gitu kan. Tapi tadi udah disinggung sama Bang Jaka, boleh nggak freelance menawarkan diri? Boleh, nyatanya sudah ada. Kita udah berulang kali dapat loh, cek. Oh, kayak gitu ya, teman-teman yang freelance di luar sana ngirimin PDF itu isinya kayak gitu. Jadi kita sebagai vendor tuh kayak ya mereka ngasih trust bahwa aku tuh memang freelance yang proper, aku tuh memang berdedikasi sebagai freelance, bukan pemilik vendor gitu. Jadi buat pemilik vendor itu ya kayak dikasih trust aja bahwa oke, aku bakal hire kamu gitu. Itu bagus, itu ide bagus. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang masih freelance atau tetap akan berdedikasi sebagai freelance, itu bagus tuh ide itu. Jadi bikin semacam kurikulum vitae CV, jadi kayak data gitu, kayak ngelamar kerja lah, tapi ini ngelamar sebagai freelance. Itu bagus banget. Kalau misalnya mau minta contoh, nanti saya cariin deh di emailnya Photoworks. Itu kenapa, alasan keempat kenapa freelance boleh belagu. Kok keempat sih, berapa sih? 1, 2, 3. Oh, ketiga, ada contekannya di situ. Alasan keempat kenapa freelance itu boleh belagu, karena freelance itu memegang rahasia setiap vendor. Jadi ya, buat teman-teman yang freelance, berbahagialah kalian karena kalian itu adalah bang. Jadi ketika ada vendor yang ngeluh kayak gini, pasti ngomongnya sama freelance, ya kan? Ketika freelance itu di hire sama orang lain, sama vendor lain, vendor itu di freelance lagi sama vendor lain, jadi ngebeng semua. Jadi boleh belagu dong, boleh dong. Ya kan punya rahasianya orang semua, punya kartunya semuanya. Tiba misalnya nih, Bang Jaka saya hire jadi freelance, kemudian saya di event wedding saya marah-marah misalnya, marah-marah sama WO-nya atau sama bahkan justru mungkin sama pengantinnya, gitu. Terus Bang Jaka, Mas GP kok malah nesu gitu kan, tapi kan ya udah, pegang rahasianya bahwa oh Debbie ini pernah marah-marah, pegang kartu. Besok Zaka pindah nih ikut sama vendor lain, katanya kemarin Mas Debbie marah-marah di wedding. Enggak, masa jadi gini loh. Nah.
Ya gitulah. Jadi boleh belagu, freelance boleh belagu. Jadi buat teman-teman yang jadi freelance boleh banget ya, karena 4 alasan tadi. Silakan. Kalau ada yang mau nambahin boleh loh ya, ya kan? Kenapa boleh belagu? Karena menurut saya 4 itu udah mewakili semuanya sih. Jadi keren. Bisa tenanan iki. Maaf ya teman-teman ya, ini podcast ini memang dibikin buat membuka semuanya, jadi biar semuanya terbuka gitu. Aduh, bentar. Aduh. Itu 4 alasan kenapa freelance boleh berlaku. Sekali lagi buat teman-teman yang jadi freelance, semangat, kalian yang terbaik. Ada dulu salah satu fotografer, ya hitungannya masih saudara, depannya namanya Di, belakangnya Mas. Dia pernah cita-cita di sini sampai malam, kita punya intinya mau bikin vendor bla bla bla. Terus saya tuh tekon nyeletuk, tekon jawi apa bahasa Indonesianya, dia menanggapi dengan enteng santai. Saya bilang, Mas, gak usah bikin vendor, bikin jadi freelance aja mah lebih enak, bisa nemplok sana nemplok sini gitu kan. Jelas sama kebetulan sama bocah ini tuh, sama orang ini itu dilakoni tenanan, dikerjakan beneran gitu loh. Jadi freelance sana, jadi freelance ini. Sekarang malah kerjanya hampir 100% jadi freelance dan semuanya membaik gitu loh. Jadi saya tuh kayak ternyata bener sih, yang saya ngomongin cuman sekedar nyeletuk gitu tuh ternyata oh iya, ternyata bener ya. Coba kalau dulu tuh dia dalam tanda kutip masih maksain buat jadi vendor, mungkin malah menggeh-menggeh gitu loh, malah menggeh-menggeh itu kayak tersengal-sengal gitu. Jadi ternyata dilakoni beneran sama dia, ternyata malah sukses jadi freelance sampai hari ini. Itu kisah dari saudara saya yang jadi fotografer juga, depannya Di, belakangnya Mas. Terus nama belakangnya Nindyo. Aduh, sukses Mas Dimas, salam buat anak istri. Oke, tapi kita lanjut ya. Tapi meskipun boleh berlaku jadi freelance, itu ada beberapa hal yang ya mungkin bisa menjadi pengingat bahwa freelance itu tidak selamanya free gitu. Karena jangan terpancing dengan kok sumuk ya, padahal ini udah ya. Kadang suka terpancing dengan kata free-nya, jadi wah aku tuh bebas kok, aku tuh, tapi ya free tapi juga jangan free banget gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat, jadi biar freelance itu juga tetap on the track gitu. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu saya pengen teman-teman freelance itu tetap menjaga hubungan freelance dengan vendor itu sebagai B2B, business to business gitu. Jadi ya selama si vendor itu butuh sama si klien freelance-nya, ya dia akan minta bantuan gitu. Sama ketika si freelance itu butuh bantuan, dalam hal ini mungkin juga punya kerjaan dan sebagainya, ya minta ke vendor itu juga sah-sah aja, dan itu hubungannya adalah B2B. Jangan pernah personal, bos, karena ketika sudah personal itu sudah agak beda konsep nih. Jadi kayak misalnya saya hire freelance, ya begitu selesai tanggung jawabnya, kewajibannya bayar, udah lepas. Tapi kadang loh ya, kadang hubungan seperti ini tuh jadi terlalu personal. Jadi kayak mungkin saya tuh terlalu sering hire di Zaka, jadi freelance. Di setiap kerjaan itu selalu pakai Zaka. Oh, enak ya. Kalimatnya enak ya. Di setiap hubungan itu selalu pakai, di setiap pekerjaan itu selalu pakai jasanya Zaka. Nah, sebagai freelance itu terus. Tapi
karena sudah terlalu sering dan lain sebagainya, yang tadinya harusnya hubungannya adalah B2B, karena terlalu sering menjadi personal. Jadi suatu saat ketika saya akan mengganti Zaka dengan freelance yang lain, ketika itu sudah personal, ya Zaka nanti bisa kadang ya sakit hati, kemudian wah kok sekarang kok ngajakin dia ya, bukan ngajakin aku lagi ya, kenapa ya. Nah gitu-gitu itu memang harusnya tidak terjadi, tapi terjadi bos. Kayak gini tuh di luaran sana tuh sering-sering terjadi. Karena apa ya, kadang karena hubungan B2B itu, bisnis karena sudah terlalu dekat menjadi personal, dan akhirnya seperti itu. Kebanyakan drama itu nggak baiklah buat bisnis itu. Jadi ini juga catatan saya sebagai vendor, juga catatan teman-teman sebagai freelance juga. Jadi kalau misalnya hubungannya memang pekerjaan, ya B2B aja. Begitu kerjaan sudah selesai, ya lalu personal. Tapi kalau jangan sampai bawa pekerjaan itu jadi personal, atau personal itu jadi jangan bawa pekerjaan itu menjadi personal. Itu nggak baik. Beneran deh. Saya sudah mengalami beberapa kali dan itu nggak baik. Oke, yang kedua. Kalau mau jadi freelance itu kok Malik kelihatan banget kalau nyontek ya, karena terlalu banyak ininya, apa tuh namanya, poinnya harus diomong itu banyak. Jadi saya nggak mau hilang di kepala, jadi harus saya tulis. Yang kedua, kalau mau jadi freelance itu adalah, tolong diingat bahwa vendor yang meng-hire teman-teman itu adalah bos, bukan teman lagi. Jadi tanyakan semuanya di awal, fee-nya, kerjaannya, kemudian bajunya, tampilannya, boleh pakai topi apa enggak, sepatunya kayak apa, kemudian putihnya putih kayak apa, coklatnya coklat kayak apa, kremnya krem. Tanyakan semuanya di depan, karena vendor yang hire teman-teman itu adalah bos. Meskipun itu teman, tapi itu adalah bos teman-teman sekalian. Jadi apapun yang si vendor itu katakan atau punya aturan untuk kliennya, ya teman-teman harus ngikutin. Itu baru pakaian, baru oh iya, jam datang jam berapa, kemudian paling telat datang itu jam berapa, toleransi keterlambatan itu berapa menit, kemudian file itu harus dikumpulin hari itu juga atau enggak, segala macam. Kalau saya pribadi, file itu di hari yang sama harus dikumpulin di saya semua. Jadi saya mengurangi resiko kehilangan atau apapun itu dengan setelah kerjaan selesai nih, dalam hal ini wedding ya, setelah wedding itu selesai harus balik ke kantor dulu atau harus di backup semuanya jadi satu harddisk di hati saya, dan setelah itu baru boleh pulang, karena itu sebagai salah satu SOP saya dalam jaga file gitu. Nah mungkin kayak gini di setiap vendor beda-beda. Nah tanyakan teman-teman, tanyakan ke vendor masing-masing SOP-nya seperti apa, dan teman-teman sebagai freelance harus ngikutin itu. Ingat ya, harus ngikutin itu, karena itu freelance itu enggak selamanya free, harus tetap ngikutin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling banyak di ini nih, paling banyak di dalam tanda kutip jadi dilema. Menurut saya freelance itu tidak punya hak atas foto yang dia bikin di acara kliennya vendor yang dia ikuti. Yuh, bingung enggak? Jadi saya ulangi, freelance itu tidak punya hak atas foto yang dia bikin di acara kliennya vendor yang dia ikuti. Kenapa? Ya karena karena Anda itu freelance gitu. Dalam tanda kutip, Anda itu bukan siapa-siapa gitu. Yang dikenal sama si klien kan si vendornya. Yang dipilih sama klien kan vendornya. Ya kan?
freelance ini tuh antah berantah, nggak tahu klien tuh nggak tahu si klien tuh siapa. Si klien tuh nggak tahu si freelance ini siapa, meskipun nanti kenal, tapi nggak tahu si freelance ini siapa harusnya. Jadi freelance ini nggak punya hak atas foto yang dibikin sama dia di acara klien di vendor yang dia ikuti. Itu baru haknya. Kenapa? Karena sebenarnya vendor itu pun itu juga nggak punya hak. Kenapa? Karena si klien ini membeli jasanya si vendor, itu kan juga jasa sama fotonya. Berarti kan fotonya itu kan punyanya si klien, bukannya punyanya si vendor. Harusnya vendor itu pun kalau misalnya mau upload di sosmed kayak atau di apa, izinnya ke klien, karena yang klien itu yang punya gawe, karena klien itu yang punya kerjaan, karena klien itu yang punya duit, karena klien itu yang membayar vendor. Itu seharusnya. Orang vendornya yang resmi aja kalau upload harus izin seharusnya. Nah, kok ini freelance-nya yang antah berantah kan gitu. Logikanya kan gitu. Jadi kalau teman-teman pernah sebenarnya boleh upload gak sih? Sebenarnya boleh upload gak sih? Oh, boleh lah. Kan kita yang motret kan kita. Nah, coba diulangin lagi apa yang saya bilang barusan, bahwa Anda itu antah berantah, bos. Di kerjasama antara freelance sama vendor itu, kerjasama antara klien sama vendor itu, freelance itu antah berantah karena nggak tahu si klien tuh, freelance itu nggak ngerti. Itu ya, moga-moga teman-teman nggak tersinggung, tapi ini ya memang kayak gini ininya, rulesnya emang kayak gini. Selama ini aja yang ketabrak-tabrak nggak jelas gitu. Nah, yang berikutnya, boleh upload nggak? Nah, ini yang kadang-kadang itu jadi dalam tanda kutip quote on quote jadi permasalahan. Sebenarnya itu freelance itu boleh upload nggak sih? Kalau saya jawabnya adalah tanyakan ke vendornya. Kalau vendornya nggak masalah, silakan upload aja. Boleh nggak upload kapan aja? Tanyakan ke vendornya. Kalau boleh, silakan. Boleh nggak sebelum acara selesai si freelance itu sudah upload ke story-nya? Silahkan tanya ke vendornya. Karena apa? Vendor itu adalah perwakilan dari klien yang meng-hire freelance. Mudeng enggak? Jadi ketika si vendor itu nggak punya klien, Anda nggak akan ke-hire. Ya nggak sih? Vendor itu kalau ketika si vendor itu tidak disewa sama si klien, freelance itu nggak akan ada kerjaan kan di hari itu. Iya kan? Jadi ketika teman-teman pengen upload, tanyakan ke vendornya. Balik ke rules rules kedua kalau nggak salah, bahwa vendor yang teman-teman ikuti di hari itu adalah bos, bukan lagi teman. Apapun itu harus tanya ke bos. Bos boleh upload nggak? Bos boleh kalau boleh uploadnya kapan? Dan si vendor pun punya hak buat enggak, jangan, atau nanti deh, nanti nunggu editanku dulu ya, atau silakan upload sekarang aja, nggak apa, biar kelihatan kalau lagi kerja dan sebagainya. Itu sudah jadi kayak hak prerogatifnya dari si vendor. Jadi pertanyaannya, ketika boleh upload gak sih sebenarnya, balik lagi tanyain ke vendornya masing-masing. Kalau saya pribadi dulu ribetnya itu dalam arti wah ini tuh harus dijaga, harus ini. Kalau sekarang saya lebih membebaskan. Jadi teman-teman kalau mau upload silakan. Yang terakhir adalah freelance itu boleh menentukan harga. Tadi udah dibahas ya. Boleh. Jadi freelance itu boleh menentukan harga. Teman-teman saya kira teman-teman harus tahu bagaimana cara menentukan harga. Apalagi tentang depresiasi alat. Jadi alat yang kita punya itu setiap hari itu, bukan setiap hari, setiap kali kita pakai itu harganya turun. Jadi teman-teman bisa ngitung itu, sehingga teman-teman bisa menghitung berapa sih Viku setiap aku motret seharusnya gitu. Misalnya kamera kita sekarang yang terbaru misalnya X-T4 misalnya. X-T4 itu
misalnya dihitung sekali berangkat untuk ngembalikin modalnya XT4 dalam 2 tahun, misalnya sekali berangkat itu harganya 500.000 misalnya nih. Ya harga freelance teman-teman harusnya di atas 500.000. Berbeda dengan freelance yang kameranya mungkin di bawahnya XT4 misalnya. Harganya pasti beda. Kalau teman-teman bisa menghitung itu, saya yakin kok harga freelance itu kan lebih beragam. Tapi kalau semuanya kebiah uyah, kasihan yang kameranya bagus-bagus. Kalau misalnya semuanya kebiah uyah 500.000 semuanya, atau 700.000 semuanya, atau 1 juta semuanya, ya pasti ada pihak-pihak yang masuk gitu sih masa disamarata, kameraku aja lebih bagus dari kameranya dia. Semuanya ada hitungannya, dan semoga teman-teman bisa menghitung depresiasi itu. Gitu bos, para freelance di luar sana. Kayaknya ini agak panas ini, aku tidak jadi. Tapi tidak apa ya, ini ngomongin tenanan, ini ngomongin sesuatu yang sebenarnya real, tapi karena tidak pernah diomongin atau cuman jadi omongan ya yang ya nggak pernah diomongin secara serius gitu, jadinya terus jadi aturan tidak tertulis, yang salah jadi yang harusnya salah karena dilakukan terus menerus jadi kebenaran gitu loh. Jadi saya mencoba podcast ini tuh, jadi ini tuh harus agak dibenerin gitu. Oh ya, berkaitan soal harga, saya punya pengalaman gini. Ada yang kenal Julian Sumadewa ya. Julian Sumadewa itu sekarang namanya jadi JS Petologic. Itu dengar-dengar nama KTP-nya juga diganti JS Petologic katanya. Jadi anaknya itu ketika di aktenya anaknya itu siapa anaknya itu namanya itu putra dari ibu siapa dan bapak JS Petologic gitu. Nah, saya tuh kalau saya manggilnya Cucu ya. Kalau saya sama si Cucu itu udah bloko. Maksudnya bloko itu soal harga dan lain sebagainya itu kita ngomong di depan semuanya. Terus pernah Cucu nanya sama saya, "Gap, kalau mau hire jadi freelance berapa?" gitu. Kalau saya kan biasanya motret pakai 2 kamera tuh kanan kiri. Zaman itu waktu pas semangatnya itu kan 2 kamera gede-gede gitu. Saya bilang sekian gitu. Terus dia bilang, si Cucu bilang gini, aku punya alokasi dana freelance sekian, motret 1 kamera aja mau nggak gitu. Dia Cucu menawarkan itu ke saya. Ya udah saya ambil sebagai saya kalau sama temen itu udahlah, yang penting semuanya jalan gitu loh. 1 kamera harganya sekian, ya udah saya berangkat. Cuman meskipun Cucu sudah bilang harga sekian 1 kamera aja, saya tetap berangkat dengan 2 kamera. Itu sudah berbeda ya, ininya ya, rananya sudah berbeda. Kalau yang tadi kan menentukan harga kan kita harus tahu alatnya berapa segala macam. Tapi karena ini saya kenal sama Cucu, kemudian saya juga pengen bantu Cucu, kemudian ini soal kenyamanan juga. Kalau biasanya motret pakai 2 kamera terus harus dipaksa dengan 1 kamera kan nanti katanya nggak maksimal katanya. Saya juga bilang sama Cucu, aku pakai 2 kamera aja Cucu, karena udah terbiasa dengan 2 kamera daripada nanti dipaksa hanya dengan 1 kamera malah nanti aku nggak maksimal gitu, katanya. Saya bilang gitu kan. Ya wis terserah gitu. Itu jadi kita boleh menentukan iya apa enggak, tapi kita harus tahu alasannya. Sebagai freelance itu harus tahu alasannya. Kenapa dengan harga sekian segala macam. Kita tuh bebas kok. Bisa menentukan harga, vendor juga bebas bisa menentukan harga. Tinggal rembugannya kayak apa gitu. Itu Cucu dulu. Tapi sekarang Cucu itu udah nggak pernah hire saya jadi freelance. Udah lama banget, udah hampir 3 tahun nggak pernah. Itu loh, banyakan nyepeda sama ya gimana, masa freelance mau
hire freelance. Oke, saya Irawan Gepi Kristianto. Ciao.